Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten Kata Mereka. Dan kali ini, mari kita cari tahu apa saja komentar negatif atau review negatif yang keluar untuk anime no Frieren ini. Anime yang ketika gua record masih menduduki peringkat pertama di My Anime List. Nah, kira-kira apakah bakal banyak yang bilang ini anime overrated? Atau ternyata bakal ada yang bilang ini anime rasis, makanya ratingnya jelek? Kita coba cari tahu sama-sama. Di sini ada yang lucu nih, dia ngasih not recommended, tapi dia ngasih review 10 coba. Berarti ini review bad doang nih. Bisa ya orang ngasih not recommended tapi reviewnya 10. Oh iya, by the way, di sini banyak yang panjang, jadi gue bakal pilih satu yang panjang, sisanya yang pendek-pendek kita baca ya. Nah, gue bakal baca yang ini dulu nih. Menarik nih kayaknya nih ya. Review pertama, Top 1 Mal. Aku menulis review ini ketika episode 15-nya rilis. Musik, opening, sound, OST, soundtrack adalah hal tertinggi di anime ini. Ini benar-benar enak untuk didengar. Oke. Dia memuji musik, opening, sound, dan pokoknya semua yang berkaitan dengan suara di anime Frieren dipuji sama dia. Kalau soal grafik, semuanya sama di sini. Sangat-sangat cantik, bahkan enak untuk dilihat. Nah, kalau soal plot, ini adalah tipikal cerita tentang anime jalan-jalan, mirip seperti Dororo 2019. Waduh, lu pakai referensi Dororo 2019. Mundur lagi bro, ada tuh Kiwi no Tabi, Majo no Tabi-Tabi. Biar cepat ya, kita pakai Google Translate aja. Tipikal anime tipe berjalan seperti Dororo 2019. Karakternya pergi ke suatu tempat setiap episode, melakukan sesuatu dengan beberapa karakter baru di sana, dan tidak banyak yang terjadi. Kebosanan mutlak. Hah? Oke. Dia ngomong anime tentang jalan-jalan dari satu kota ke kota lain itu sangatlah membosankan. Oke. Dia bukan ngomongin Frieren secara spesifik ya. Dia ngomongin semua anime yang tipe ceritanya kayak gini nih. Jalan-jalan, pindah dari satu tempat ke tempat lain, itu membosankan. Sangat tidak mungkin untuk menonton anime ini tidak pada 1,5. Hah? Speed 1,5? Atau di latar belakang saat melakukan beberapa bisnis? Hah? Oh, sangat tidak mungkin untuk menonton anime ini jika tidak dengan speed 1,5 atau di latar belakang saat melakukan beberapa bisnis. Wih, gue ketemu spesies langka nih selain gue ya. Nonton anime speed 1,5 loh. Mas, nonton speed 4 enak mas. Saat episode 15, lebih dari 50% keseluruhan anime yang menarik hanya 2 episode saja jika dibandingkan dengan anime lain di mana begitu banyak hal yang bisa terjadi dalam 15 episode, sehingga Anda akan terkejut. Di sini kita berjalan-jalan dan ups, separuh musim telah berlalu. Ya namanya anime jalan-jalan, lu mau apa? Dia sadar ini kan anime jalan-jalan. Ya ceritanya tentang orang jalan-jalan dong. Lu mau berharap apa? Jalan-jalan tiba-tiba ke isekai? Oke, menarik baru. Apa nih masalahnya? Intinya gini, dari kalimat tadi kita tuh tahu kalau dia tipe orang yang gak suka cerita jalan-jalan. Artinya kalau dia nonton Kino no Tabi sama Majo no Tabi-Tabi bisa kejang-kejang tuh. Nonton Frieren yang sebagus ini aja dia bosen. Oke, lanjut ya. Baik dari deskripsi maupun jalannya plot, kami memahami bahwa waktu dipersepsikan secara berbeda bagi elf yang berumur panjang. Dan hal ini terlihat saat karakter berinteraksi dengan Frieren di episode pertama. Bagaimana kelanjutannya? Itu tidak. Saat ini Frieren hanya memberitahu gengnya bahwa mereka akan melakukan perjalanan ke suatu tempat selama 10 tahun. Dan Fer menjawabnya 10 tahun itu sangat panjang. Setelah itu dia pergi bersamanya tanpa berkata apa-apa lagi dan tidak lagi peduli dengan waktu. Tentu saja, dan itu juga artinya di anime. Oke, intinya dia pengen ngomong gini. Premis tentang elf yang umurnya panjang dan cerita yang bermain dengan waktu itu cuma ada di awal-awal doang tuh. Sedangkan masuk ke pertengahan cerita sampai sekarang itu sudah tidak ada tuh time skip 10 tahun, time skip 20 tahun udah nggak ada. Ya gimana pak kalau tiba-tiba time skip 10, misalnya ya di episode berapa lah Fern sama Frieren itu jalan-jalan kan, dibilang 10 tahun nih kita baru sampai, baru tiba-tiba episode berikutnya time skip 10 tahun, sudah sampai nih, tamat dong berarti. Kan tidak begitu bapak. Sepertinya ya dia tuh beranggapan kalau premis tentang waktu yang berjalan sangat cepat itu bakal dipakai terus ke depannya dalam cerita Frieren. Padahal kenyataannya premis seperti itu hanya prolog dari ceritanya Frieren. Jadi istilahnya perjalanannya Frieren dengan Himmel itu cuma prolog doang nih. Sedangkan cerita utamanya itu ada di perjalanannya dia dengan Stark sama Fern. Itu cerita utama sebenarnya. Jadi Frieren itu anime yang bercerita tentang perjalanan Frieren setelah partinya berhasil mengalahkan Raja Iblis dan semua anggotanya mati kecuali dia. Sama itu sih dwarf. Oke, kita lumayan bisa memahami nih. Lanjut, setting dunia di Frieren itu adalah setting dunia yang tipikal dalam cerita fantasi yang sangat-sangat default. Oke, kalimat ini tuh intinya dia pengen ngomong kalau latar dunia Frieren itu tipikal cerita fantasi pada umumnya aja. Dan dalam 15 episode kita tuh tidak tahu banyak tentang bagaimana dunia bekerja di ceritanya Frieren. Dan sama sekali tidak ada perasaan untuk mempelajari lebih jauh
Walaupun ada beberapa tentang bahasa bunga, tentang sihir, tentang iblis, dan juga tentang buku-buku. Oke, gimana ya? Kalau Frieren aja dibilang dunia itu tipikal fantasi, gua rasa sih itu bukan sebuah kekurangan ya. Namanya cerita yang ngambil era medieval fantasi, mau diapain lagi bro? Apalagi ini kan cerita santai ya kali pak. Mau dibikin plot twist atau gimana gitu, padahal cerita santai. Sekarang dia ngomongin soal karakter. Gimana ya? Dia mengomentari soal karakter di anime Frieren yang menurut dia ya karakter overpower GG yang kikuk. Intinya dia mendeskripsikan semua karakter utama ya di anime Frieren dengan bahasanya sendiri lah. Ini nih, bisa dibaca sendiri. Oke, setelah 15 episode dia nonton anime Frieren, dia tuh sama sekali nggak peduli sama semua karakter yang ada di Frieren ya. Dan dia juga ngomong kalau di cerita Frieren sama sekali tidak ada antagonis. Berarti Auras, sebutannya apa kalau bukan antagonis? Di sini dia pengen ngomong kalau dia tuh masih belum berhenti nonton Frieren. Meskipun saat ini Frieren adalah peringkat pertama di MAL. Hah? Maksudnya apa ini? Kalimat ini seakan-akan kayak ngomong kalau ada anime yang nyentuh peringkat 1 di MAL, dia tuh bakal berhenti nonton loh. Gini aja deh, gue simpulkan kalimat ini ya. Dia tuh pengen ngomong kalau dia masih tetap nonton Frieren sampai detik ini. Meskipun menurut dia anime ini tuh tidak terlalu bagus. Dan menurut dia di anime Frieren tidak ada satupun yang bisa dilihat kecuali openingnya sama gambar yang cantik. Really opening, bukan ending. Dia cuma ngomong opening loh, berarti menurut dia endingnya nggak bagus. Nah, dia juga ngomong nih, semua itu tidak penting dan itu hanyalah sebuah kekosongan. Aku bahkan tidak ingin menjelaskannya. Kalimat terakhirnya dia ngomong kalau dia tuh nggak paham kenapa anime ini ratingnya bisa 9,14. Gimana ya? Padahal dia tuh udah ngejelasin loh di awal. Musiknya bagus, gambarnya bagus. Tapi sebenarnya udah ketahuan sih alasan kenapa dia ngasih rating 6 ya. 6 sih nggak terlalu rendah ya. Dia ngasih rating 6 ya murni karena dia tuh bukan tipe orang yang suka cerita jalan-jalan. Kayak gini nih, walking type anime like Dororo 2019. Absolute boredom, sangat membosankan. Ya itu aja sih. Pada dasarnya dia emang nggak suka nonton anime beginian. Beliau cuma kurang suka sama anime jalan-jalan dan world buildingnya kurang. Sebenarnya tuh gue lumayan penasaran sih, definisi world building dalam cerita fantasi lah itu seperti apa? Bukannya world building di Frieren tuh udah lumayan jelas. Kalau di dunia Frieren tuh iblis jahat, semua ras selain iblis tuh bisa dimaklumi. Bagaimana dunianya berubah dari ratusan tahun yang lalu sampai yang sekarang. Ada banyak kota di dunianya Frieren dengan ciri khasnya masing-masing yang didatangi sama Frieren. Bukan itu termasuk dari world building? Itu dibilang kurang. Bagaimana cara kerja sihir dan segala macamnya? Itu masih kurang ya untuk sebuah world building. Kalau dibilang setting dunianya tuh tipikal fantasi, ya emang begitu pak. Itu udah standar paling benernya. Mau dibikin gimana lagi? Yang kayak Tensurat Overlord mungkin. Overlord world building. Kalau kita pakai patokan anime, gua rasa Frieren tuh lebih bagus world buildingnya daripada Overlord ya. Gua rasa sih anime ya, bukan novel ya. Ya kesimpulannya, alasan kenapa dia ngasih rating kurang buat anime Frieren, pertama karena dia tidak suka premis cerita seperti Frieren. Kedua, dia berharap setting dunia fantasi yang tidak biasa. Ketiga, menurut dia tuh karakter di anime Frieren tuh kurang memorable lah. Nih, dan saya tetap tidak peduli terhadap semuanya setelah 15 episode menonton. Iya, istilahnya dia tuh nggak bisa investasi hati ke semua karakter yang ada di Frieren. Kayaknya sih dua alasan itu ya, 2 atau 3 tadi ya. Pokoknya itulah. Oke, kita lanjut ke review kedua. Kira-kira dia ngomongin apa nih review ini? Premis anime ini menarik dan menghindari banyak kiasan memalukan yang terkait dengan karya anime fantasi. Sayangnya, hanya itu yang terjadi dan ia melakukan salah satu kejahatan terburuk yang bisa dilakukan anime, membosankan. Oke, berarti ini tipe-tipe orang yang ngomong kalau Frieren tuh anime turun nih. Intinya di paragraf ini dia ngomong kalau Frieren adalah anime yang membosankan. Meskipun premisnya menarik. Lanjut ya. Menarik untuk mengeksplorasi umur panjang elf dan bagaimana hal itu mempengaruhi pandangannya terhadap kehidupan dan hubungannya dengan orang-orang yang berumur pendek. Elf biasanya tidak mendapatkan pandangan introspektif dan mendalam. Sayangnya anime ini sangat lambat. Plotnya juga bernuansa fantasi standar, berpindah ke tempat baru, mengumpulkan anggota party, melakukan bantuan, mengalahkan beberapa monster atau penjahat. Kadang gini loh, apa yang salah dengan plot yang standar coba? Asalkan eksekusi animenya bagus, plot standar pun bakal terasa bagus kan? Dan bukan hanya plot yang membosankan, karakter-karakternya juga membosankan dengan sedikit kedalaman atau keunikan yang menarik. Anjir, dia nonton sampai episode berapa sih? 5. Bro, sedikit keunikan. Hater menurut lu tidak unik? Coba lu deskripsikan Hater sama Saint. Karakter pendeta yang harusnya jadi sosok suci ternyata adalah orang yang suka merokok, suka berjudi, suka berbohong, suka main-main. Itu dua hal yang saling bertentangan tuh, kontradiktif tuh. Itu otomatis ngebuat dia jadi unik kan? Himmel, pahlawan yang kalau biasanya di cerita lain tuh sangat menggebu-gebu, tipikal karakter shonen yang pantang menyerah. Tapi dia ternyata tuh orang yang lemah lembut, baik hati, punya visi jauh ke depan. Bagaimana dia berpikir kalau dengan ngebuat patung versi dirinya itu akan ngebuat Frieren di masa depan tidak merasa kesepian,
Dan bahkan Himmel itu dengan tegas tuh berani dalam tanda kutip ya ngelamar Frieren tuh yang waktu dia ngasih cincin kan. Berapa banyak coba MC laki-laki yang berani setegas Himmel? Dibilang karakternya tidak punya keunikan yang menarik loh. Atau Stark gitu. Stark karakter super OP tapi penakut dan selalu jadi korban dari segala macam kesialan. Atau Vern karakter yang muka datar tapi lucu gitu ngelihat tingkah lakunya. Hal ini diperparah lagi dengan seni yang kesulitan menunjukkan ekspresi dan emosi karakter, dan banyak dari mereka yang memiliki wajah poker permanen yang jarang menyimpang. Ini mah bukan masalah di seninya bro, ini bukan masalah di artnya, ini masalah di karakternya emang yang mukanya datar semua. Kalimat ini dia pengen ngomong kalau sebagian besar karakter di Frieren itu mukanya semua datar, dan muka datar itu menurut dia adalah sebuah kekurangan karena ini ngebuat animenya kesulitan menunjukkan ekspresi. Justru banyak orang yang suka loh sama karakter Frieren sama Vern ya, gara-gara mukanya datar. Jarang-jarang lo bisa lihat karakter yang muka datar tapi dicintai. Bahkan dengan muka datar mereka tuh masih bisa ngelucu loh. Malah kalau terlalu ekspresif malah lebay. Iya, mungkin karena ekspresi mereka tuh tidak terlalu lebay ya. Jadi tuh kesannya momen-momen harunya tuh waduh, menyentuh hati. Kayak senyumnya Himmel atau senyumnya Frieren yang semua tuh senyum-senyum tipis. Justru menurut gue ya, akan jauh lebih kena dampaknya ketika karakter yang selama ini kita lihat mukanya datar tiba-tiba tuh berekspresi. Daripada karakter yang emang ekspresif banget lah. Kalau kita lihat dia senyum kan ya udah normal gitu. Tapi kalau karakter yang mukanya datar kayak Vern tiba-tiba senyum kan, waduh, langka nih. Dan terakhir, dia pengen ngomong, animenya jauh dari kata jelek, tapi sama sekali tidak memenuhi ekspektasi dalam mencari anime fantasi bagus lainnya. Anjir, kalau dia bilang Frieren bukan anime fantasi yang bagus, terus menurut dia anime fantasi yang bagus kayak gimana? Waduh, buat gue sih Frieren tuh salah satu anime fantasi paling bagus untuk ditonton ya. Kalau dia beranggapan Frieren tuh bukan anime fantasi yang bagus, gue jadi penasaran kira-kira anime fantasi bagus menurut dia tuh seperti apa coba. Kalau review pertama tuh dia nggak cocok sama cerita jalan-jalan dan menurut dia membosankan, review kedua buat dia juga pun membosankan. Oke, intinya orang yang ngasih review jelek tuh pasti bilang bosan lah. Nah ini mungkin review terakhir ya yang bakal kita baca. Membaca intronya, saya punya gambaran tentang apa ceritanya, tapi saya juga paham maksud dengan Kamehameha. Kamehameha? Di episode pertama akhirnya menangis dan saya belum tahu satupun nama karakternya. Saya adalah lelaki klasik Anda. Hah? Pertunjukan ini membuat Anda merasakannya, membakar Anda hidup-hidup, lalu melemparkan Anda ke dalam asam. Jika itu yang kamu inginkan, lebih banyak kekuatan... Hah? Bahasa apa ini anjir? Episode pertama diakhiri dengan tangisan, dan aku pun masih belum tahu satupun nama karakter mereka. Aku adalah pria klasik, setidaknya menurut pendapat orang lain. So, ini bukanlah apa yang gua sukai. Anime ini menyerang perasaanmu, membakarmu hidup-hidup, dan membuangmu masuk ke dalam asam. Jika ini adalah sesuatu yang kau suka, maka kau akan lebih menyukainya lagi. Tapi ini bukanlah hal yang gua sukai. Ini bukanlah cerita fantasi dengan unsur realism, melainkan ini adalah cerita yang akan membuatmu menangis. Dan ini memang dibuat seperti itu. Oke, intinya paragraf pertama tuh dia mencoba mendeskripsikan anime Frieren menurut dia ya. Yang mana menurut dia anime Frieren itu adalah anime yang didesain agar orang menangis ketika nonton. Ini juga adalah hal yang gue pikirkan ketika gue pertama kali nonton Frieren. Kalau kalian ingat, reaction Frieren gue yang waktu awal-awal itu kan judulnya Mari Bersedih Bersamaku kan. Karena ekspektasi awal gue ketika nonton Frieren, oh ini anime sedih nih, bakal bikin kita nangis nih. Ternyata makin kesini enggak, malah banyak ketawanya daripada nangisnya. Dia nonton sampai episode berapa sih? 3, pantas. Persis kayak gue waktu nonton 5 episode pertama. Oke. Dia mengira kalau Frieren tuh anime sedih. Mereka tidak menjelaskan mengapa elf itu seperti itu, tapi hanya mengabaikannya. Dalam cerita realistis yang mendetail, para elf lain akan mengajarinya hal-hal semacam ini, dan tidak mungkin dia bersikap begitu acuh. Ya, itu kan nanti diceritain di episode berikut-berikutnya, belum diceritain di 3 episode pertama. Mereka menyentuh poin-poin realistis seperti PTSD, menyaksikan teman perang Anda mati, rasa bersalah para penyintas, dan umur panjang para elf. Terus, review 1. Apa sih? Baru jeleknya di mana, Pak? Kayak belum ada poinnya gitu. Tiba-tiba dia sudah kasih review 1 aja. Ini tuh istilahnya masih ngedeskripsiin anime Frieren loh. Dia belum ngomong di mana bagusnya, di mana jeleknya. Kalau gue berkesimpulan, sepertinya dia tuh berharap Frieren jadi anime fantasi yang realistis. Tapi ternyata menurut dia di 3 episode pertama, Frieren itu anime fantasi yang menyedihkan. Dan buat dia jelek, langsung rating 1. Masa gitu sih? Oh, anime ini sedih, jelek 1. Lah, Mas, review macam apa ini? Ini kalau dia bikin konten YouTube review kayak begini, pasti dimaki-maki. Kita abaikan aja review nomor 3. Ini tidak benar nih review nomor 3. Review nomor 2 masih oke lah, masih bisa diterima sedikit lah review nomor 2 ya. Review nomor 1 pun masih bisa gue terima. Review nomor 3, aduh, lu ngomong apa bro? Apapun bagusnya kalau haters ya jelek. Menurut gue ya, kalau lu nonton anime dan lu merasa nggak cocok sama anime itu, ya udah jangan kasih rating. Buat gue ya, justru kalau misalnya lu cocok nih atau lu suka nih nonton anime beginian, tapi ternyata sepertinya kurang bagus ya, nah itu baru lu bisa kasih rating. Tapi kalau dari awal sudah gak cocok nih, kayak contohnya kayak gue nonton Tower of God,
Gue malas nih lihat Rachel. Jelek Rachel, Tower of God jelek. Ya gue bakal bilang Tower of God jelek gara-gara ada Rachel, tapi gue nggak akan kasih rating itu Tower of God karena ya gue nggak nonton animenya. Gue cuma nggak suka sama Rachel. Ya kali gue kasih rating 1 secara objektif gitu, hanya gara-gara Rachel kan. Tapi nggak bisa gitu juga ya. Nggak bisa dibenarkan juga argumen gue tadi tuh. Kamehameha, itu juga pertanyaan tuh. Maksudnya apa Kamehameha X 9001? Apa itu bro? Tidak dijelasin oleh. Ternyata ada manusia random juga yang ngasih review. Ya, itu tadi sedikit review negatif buat anime yang lagi hype saat ini, Sono Frieren. Kayaknya dari 3 review negatif itu tidak ada yang singgung soal action ya. Dari 3 orang tadi itu, sama sekali tidak ada yang beranggapan kalau Frieren tuh anime action. Mereka tuh cuma ngomong kalau ceritanya tuh membosankan, gak jalan ke arah actionnya. Ya, gue sih bisa memaklumi ya kalau ada orang yang bilang Frieren tuh membosankan, karena wajar mah cerita anime beginian dibilang membosankan. Anime jalan-jalan, anime santai, istilahnya netizen Indo tuh anime turu. Cuma hebat kan, anime turu pak, anime santai, anime jalan-jalan yang katanya membosankan bisa peringkat 1 di MAL. Ini yang gue bilang di konten reaction. Sono Frieren ini anime niche, tapi bisa peringkat 1, luar biasa. Ya, gimana menurut kalian soal review jelek anime Frieren? Apakah kalian sependapat dengan mereka yang beranggapan kalau Frieren itu anime turu? Atau ternyata kalian punya poin negatif lain yang tidak ada di review-review tadi? Coba tulis aja di kolom komentar di bawah. Mungkin itu saja. Thank you semua yang udah nonton sampai titik ini. Sampai jumpa di konten kata mereka yang lain, dan bye-bye.